kesehatan, kesempatan sampai pada saat ini sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat ini. Tidak lupa pula kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan kita. Yang saya hormati Wakasek Guru dan Bapak Ibu hebat Guru SMP Negeri 4 Takala, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu Bapak Ibu menghadiri kegiatan CGP untuk dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelum saya masuk di kegiatan kita, terlebih dahulu saya sampaikan Bapak Ibu, saya berdiri di depan Bapak Ibu bukan berarti saya merasa lebih pintar ataupun lebih hebat dari Bapak Ibu. Jadi di sini tugas kami untuk menyebarkan pengalaman kami, apa yang kami dapatkan selama mengikuti CGP. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk di kegiatan kita. Yang pertama yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan atau biasa disebut dengan diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, Ratna SPD, perwakilan dari SMP Negeri 4 Takala, CGP Angkatan 9 Kabupaten Takala. Di mana fasilitator saya adalah Ibu Hasmaraini SPD MPD dan pengajar praktik saya Lukman SPD MPD. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk di budaya positif, terlebih dahulu alangkah bagusnya kalau kita mengetahui apa sebenarnya itu tujuan daripada pendidikan. Jadi di sini kami mempelajari di modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak dengan cara memperbaiki tingkah laku anak, bukan sifat dasar anak itu yang kita perbaiki, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Jadi tujuan pendidikan itu, kalau kita sebagai seorang guru itu harus menuntun, bukan menuntut, menuntun. Menuntun di sini artinya mengarahkan atau membimbing anak kita, membimbing. Jadi yang harus kita lakukan, yang harus kita perbaiki di sini adalah tingkah laku dari anak tersebut, bukan sifat dasarnya. Misalnya di sini dalam kelas kita sedang melakukan proses belajar, ada siswa tak ada anak yang ribut. Apa yang biasa kita lakukan Bapak Ibu? Kalau di kelas ada anak-anak ribut di kelas, sementara kita sedang mengajar, apa yang biasa kita lakukan? Marahkah atau biasa memukul meja? Diam anak diam. Ini yang biasa kita lakukan. Tetapi sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai seorang guru adalah mendekati anak ini. Nah, kenapa kita ribut? Kenapa kita ribut? Nah, mungkin dia akan menjelaskan. Ini Bu, ada begini. Nanti kita tanya bebek, jangan ribut sementara jam pelajaran. Kalau ada masalah tak minta izin sama guru tak, kemudian selesaikan di luar. Jangan selesaikan di dalam kelas. Ini yang harusnya kita lakukan kepada anak didik kita. Kita menuntun, kita mengarahkan, yang mana yang seharusnya dilakukan. Baik Bapak Ibu, pendidikan juga ini Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan itu sebagai seorang petani, di mana petani ini diibaratkan sebagai seorang guru, kemudian lahan persawahan sebagai sekolah, kemudian siswa itu diibaratkan sebagai murid. Dalam
hasil panennya berlimpah. Ini harapan tak seorang petani. Tapi apakah pasti nih Bapak Ibu, misalnya kita memilih bibit unggul itu akan menghasilkan panen yang berlipat ganda atau hasil yang banyak? Apakah sudah pasti? Tidak ya Bapak Ibu, tidak. Di sini yang harus dilakukan oleh seorang petani adalah mengontrol setiap hari, memeriksa apakah apa yang dilakukan ini, memeriksa apakah pupuknya, racun-racunnya atau sebagainya, apakah sudah sesuai, ya. Sama hal dengan pendidikan. Siswa yang masuk di sekolah kita awalnya itu memiliki karakter yang baik, masuk di sekolah kita memiliki karakter yang baik, tetapi sampai di dalam sekolah dia bergaul dengan anak-anak yang memiliki karakter yang tidak baik. Otomatis kalau tidak ada arahan, tidak ada kontrol dari gurunya, anak ini akan terpengaruh, ya, anak ini akan terpengaruh. Begitu halnya dengan pendidikan Bapak Ibu. Jadi di sini yang harus diutamakan adalah peran kita sebagai seorang guru, kontrol kita sebagai seorang guru kepada anak didik kita. Dan ini bukan hanya 1-2 kali, tapi harus setiap hari, setiap saat, selalu. Ya, Bapak Ibu, mungkin itu sekedar pengantar tentang tujuan pendidikan. Kita masuk di budaya positif. Baik, Bapak Ibu, untuk konsep inti budaya positif di sini terbagi atas 7. Yang pertama adalah paradigma belajar, ya. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ketujuh konsep ini akan saya jelaskan satu persatu di depan Bapak Ibu. Baik, kita langsung ke konsep yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru atau biasa disebut dengan pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, ya, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, saya tanya dulu, selama ini Bapak Ibu menggunakan pembelajaran yang apa? Berpusat kepada siswa atau berpusat kepada guru? Siswa, ya. Sekarang ini kita memang harus menggunakan pendidikan yang berpusat kepada guru, siswa. Siswa, ya. Jadi selama ini yang kita gunakan di kelas kita masih menggunakan pendidikan yang berpusat kepada guru, di mana metode-metode yang kita gunakan itu masih metode ceramah, diskusi, kemudian masih terus berpusat pada satu pembelajaran itu pada buku paket, ya. Untuk paradigma baru ini kita diharuskan untuk menggunakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa dengan cara berdiferensiasi atau bervariasi, ya Bapak Ibu. Misalnya sebelum pembelajaran itu di sekolah kita ini sudah kita terapkan namanya literasi Al-Quran. Literasi Al-Quran. Seharusnya itu Bapak Ibu dalam menerapkan literasi pada awal pembelajaran itu harus bervariasi, harus berdiferensiasi juga supaya siswa tidak bosan. Misalnya 1 minggu ini kita menggunakan literasi Al-Quran, bisa kita gunakan minggu depan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, kemudian kita kembali lagi ke literasi Al-Quran, ya, supaya anak didik kita ini tidak bosan, ya. Karena siswa itu memiliki pendidikan tersendiri. Setiap siswa itu memiliki minat yang berbeda-beda. Ada siswa yang suka sekali dengan Al-Quran, ada juga siswa yang suka sekali dengan bernyanyi, ya. Jadi alangkah bagusnya kalau literasi ini juga divariasikan, ya Bapak Ibu. Kita kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi ini harus kita wujudkan dalam sebuah profil pelajar Pancasila, ya. Ada di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 6, ya, profil pelajar Pancasila
diterapkan di lingkungan sekolah Bapak Ibu. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Alhamdulillah di sekolah kita ini terapkan salat duhur secara berjamaah, secara bergantian di anak didik kita, dan mudah-mudahan ini akan terus berlanjut sampai seterusnya. Kemudian yang ini berakhlak mulia, ya. Ini biasa terjadi apabila kita mengajar. Saya juga biasa merasakan atau melihat ini di kelas itu biasa ada anak-anak kita yang melontarkan atau mengucapkan kata-kata yang tidak enak, ya. Alangkah bagusnya Bapak Ibu apabila kita sebagai seorang guru langsung merespon apa yang dikatakan oleh siswa kita ini. Mendekati siswa tak, nah apa yang kita ucapkan tadi, dia bilang begini, berkata tidak baik. Apa yang kita ucapkan tadi itu tidak boleh, tidak bagus, tidak sesuai, ya. Jangan kita lagi berkata seperti itu. Jadi apa yang seketika anak itu ucapkan kemudian langsung kita jelaskan kepada ini anak didik, jangan begitu. Insyaallah anak didik kita akan menerapkan, ya. Kemudian yang kedua, kebinekaan global. Kebinekaan global ini kayak semacam budaya yang ada di sekolah kita, ya, kebudayaan. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan Maulid memperingati hari lahir Nabi, ya. Ini akan menerapkan sifat kebudayaan kepada anak didik kita untuk memperingati hari-hari besar, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bergotong royong. Nah, Bapak Ibu, ini bergotong royong biasa kita lakukan setiap hari Jumat. Di jam pertama memang ada 1 jam di hari Jumat itu khusus untuk Jumat bersih, ya. Jadi di sini anak didik kita harus diarahkan untuk membersihkan lingkungan sekolah dan kelasnya. Tetapi yang kita lihat Bapak Ibu, kalau tidak ada di wali kelasnya berdiri di depannya itu begitu Tommy, ya, biar guru lain menyuruh sapu, sapu biji tapi begitu Tommy caranya menyapu. Tetapi kalau ada wali kelasnya bergerak itu, kalau ada wali kelasnya. Jadi di sini harus ada kolaborasi, Bu. Harus ada kolaborasi antara wali kelas dengan siswata, ya, kerjasama yang baik antara guru dengan siswa. Kemudian selanjutnya di kreatif. Jadi kita memimpikan siswa yang benar-benar memiliki pemikiran yang kreatif, ya, dengan adanya bimbingan dan arahan tentunya dari guru-gurunya, ya. Kemudian bernalar kritis, ya, berpikir kritis, ya Bapak Ibu. Jadi benar-benar di sini peran guru itu sangat penting bagi anak didik kita. Kemudian yang terakhir, mandiri, sikap mandiri. Ini juga adalah salah satu sikap yang harus benar-benar kita tanamkan kepada anak didik kita. Jadi ke-6 profil pelajar Pancasila ini harus diterapkan di lingkungan sekolah Bapak Ibu dengan cara menerapkan secara sedikit demi sedikit, ya, perlahan demi perlahan kita terapkan kepada anak didik kita. Insya Allah Bapak Ibu dengan adanya usaha, ya, akan ada hasil yang baik. Selanjutnya, Oke, selanjutnya di sini Bapak Ibu, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Selama ini yang kita lakukan, yang kita sadari, apabila saya menyuruh atau memerintah kepada anak ini, otomatis dia akan mengikuti. Ya, tapi itu hanya ilusi Bapak Ibu. Ya, tidak. Apa yang kita berikan hari ini kepada anak siswa, jangan begini lagi. Apa yang kita lakukan ini tidak baik. Iya, siswa akan mengiyakan. Iya bu, tidak nih. Tapi 2 jam, 3 jam ada laporan, Ibu berkelahi nih Ibu. Ini yang terjadi karena tidak adanya motivasi diri dari anak didik kita, tidak adanya kesadaran diri dari anak didik kita. Dia mengiyakan di luar saja, tapi sebentar dia mesin kopi enak baca mesin tawa.
Ini yang biasa terjadi. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ada di sini kata-kata penguatan positif, efektif. Maksudnya di sini adalah dia mengeluarkan kata-kata rayuan kepada anak didik. Nak, jadi begini di cantik, tapi kalau begini baju tak, seragam sepatu tak begini. Iya anak tak, iya bu, iya. Besok pakai sandal nih sih, alasannya sakit kakinya atau bagaimana. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu memulihkan karakter. Biasanya itu kita seorang guru, saya sendiri juga biasa melakukan hal itu. Ada anak saya yang melanggar, kau mantomi tuh marahi kau mesti. Setiap ada masalah yang terjadi, selalu kau yang berbuat salah. Ini yang biasa kita katakan kepada anak didik kita. Tapi ini sebenarnya salah Bapak Ibu. Kita tidak boleh melimpahkan kesalahan terus menerus kepada anak didik kita. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut, sebentar nanti kita jelaskan. Kemudian yang keempat ini, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi di sekolah ini kita merasa orang yang lebih dewasa daripada anak didik kita. Kita merasa anak kita akan mengikuti apa kata-kata karena kita lebih dewasa. Mungkin anak ini akan mendengarkan apa kata-kata. Tapi tidak Bapak Ibu, tidak ya, kenyataannya tidak. Masih banyak anak-anak yang setelah kita sampaikan 1 jam, 2 jam kita arahkan begini, sebentar nanti atau pada esok begitu lagi perbuatannya. Jadi semua ini hanya ilusi, miskonsepsi, ya. Baik, kita lanjut di slide selanjutnya. Selanjutnya di sini tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan pada orang lain. Untuk mendapatkan kepatuhan, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, kita saja Bapak Ibu sebagai seorang guru mendengar kata disiplin itu yang terlintas di kepala kita apa biasa? Kalau masalah disiplin, peraturan, ya, sanksi, teguran, ya, skor atau apalah yang ada di kepala kita. Begitu pun juga dengan siswa. Ya, mungkin dia cepat datang ke sekolah karena takut sama penjaga sekolah dilindungi misalnya. Saya harus cepat datang karena saya takut nanti ketemu dilindungi bahaya. Ya, ini yang biasa terjadi. Sama juga halnya dengan siswa dan guru. Ya, kita biasanya juga cepat-cepat datang, takut karena ditegur kepala sekolah, kenapa ini selalu tidak masuk jam pertama atau bagaimana ya, Bapak Ibu. Jadi yang harus kita lakukan adalah memotivasi diri kita, ya, bahwa saya ini seorang guru, saya harus cepat datang di sekolah, saya harus lebih duluan daripada siswa. Itu yang harus kita sadari, ya, dengan adanya kesadaran diri. Jadi disiplin positif ini terbentuk apabila disiplin diri sudah ada pada diri Bapak Ibu, ya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan atau ancaman dan hukuman. Jadi di sini kita harus menghilangkan rasa-rasa disiplin. Kalau tidak disiplin sekolah pasti dihukum kok. Ada maksudnya paksaan dari anak didik kita. Kita ingin siswa itu melakukan sesuai dengan motivasi dirinya, kesadarannya. Ini yang harus kita lakukan kepada anak didik kita Bapak Ibu. Jadi kemudian yang ketiga adalah sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi nilai-nilai kebajikan di sini adalah nilai-nilai yang sudah kita sepakati bersama, ya. Kita lanjut. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini adalah dorongan yang timbul pada
secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini biasanya siswa itu menghindari ketidaknyamanan dan hubungan itu karena ya, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama yang dilakukan siswa biasanya itu datang tepat waktu karena dia memang satu di tujuannya, takut dihukum. Dia tidak sadar tidak adalah kewajiban saya seorang siswa. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan atau motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Coba Bapak Ibu, biasanya anak kita ini sekali dipuji, ingin sekali diberi apa yang membuat dia inspirasi, ya. Oh, pintar membohongi anakku, selalu datang tepat waktu, selalu. Jadi kata-kata ini yang biasa menginspirasi anak-anak tak. Jadi harus terapkan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi yang lebih yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini murid melakukan disiplin diri karena dia sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi ini Bapak Ibu ya, yang kita harapkan ya, siswa itu melakukan disiplin karena benar-benar menanamkan teknik, kemudian dengan kesadaran diri masing-masing. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini adalah kebutuhannya sangat penting ya Bapak Ibu. Misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal. Jadi kita sebagai sebelum pembelajaran kita di kelas harus melihat, harus mengontrol keadaan anak didik kita. Apakah misalnya ada anak didik kita dari tadi itu terus di kayak lesu, lemas, ya, kita tanyakan, nah kenapa kita lemas? Sudah jadi sarapan? Harus benar-benar kita tanyakan, ya Bapak Ibu. Kemudian pakaian, biasa itu di kelas kita melihat anak didik kita memakai sendal atau rambutnya banyak yang panjang. Kita sebagai seorang guru ini harus menyikapi hal tersebut dengan cepat, ya. Kemudian kasih sayang dan rasa yang tidak diterima, misalnya rasa diterima tidak dipedulikan berbagai macam hal. Ini biasanya itu anak didik kita itu menginginkan perhatian dari gurunya, ya. Dia selalu itu merasa bahwa guru ini di kelas harus memiliki sikap menyamarkan semua teman. Biasa kita seorang guru itu lebih membanggakan siswa yang berprestasi, kemudian lupa dengan siswa yang sering bolos, malas mengerjakan tugas. Jadi di sini kita harus menyamakan Bapak Ibu, kita harus lebih memberi semangat kepada anak didik kita yang kurang mengerjakan tugas, kemudian sering tugas ya. Kemudian pemaksaan harga diri, keinginan untuk dianggap sama dengan yang tadi ya Bapak Ibu. Kemudian keempat, kebebasan, misalnya mandiri, memiliki pilihan, ya. Kemudian yang keenam, kesenangan, misalnya ada anak didik itu Bapak Ibu suka sekali kalau sistem pembelajaran kita itu diselingi dengan humor, ya, permainan, supaya anak didik kita itu tidak bosan, ya, sehingga pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik. Slide selanjutnya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Biasanya Bapak Ibu hukuman itu biasa menyakitkan bagi siswa kita. Dia akan merasa tidak nyaman. Murid akan merasa takut. Dia melakukan hal-hal atau tindakan itu biasa Bapak Ibu
kesalahan. Kemudian yang terakhir adalah murid menjadi rendah diri. Jadi ini hal-hal yang terjadi kepada anak apabila kita memberikan kayak hukuman. Kemudian yang kedua itu yaitu penghargaan. Di sini biasanya guru itu memberikan penghargaan kepada anak didiknya. Biasa kalau siswa itu memiliki prestasi, apakah dia bisa menjawab atau berhasil menjawab semua soal, biasa guru itu siapa yang dapat 100 akan saya kasih permen atau pulpen. Ini tidak baik Bapak Ibu, ya. Ini akan merusak hubungan antara guru. Suatu saat kita mengadakan pembelajaran di kelas, kemudian tidak ada kayak semacam yang kita berikan kepada siswa ini, siswa akan merasa kenapa guru tidak ada ini hadiahnya, tidak ada apa uangnya, atau kata bilang pacen di guruku, tidak ada reward atau bagaimana yang diberikan kepada siswa. Jadi hal ini harus kita bilang Bapak Ibu, ya. Kemudian mematikan kreativitas. Anak ini akan tidak bersemangat mengerjakan tugas karena yang dijanjikan, ya. Kemudian sistem ranking, menghukum dengan sistem ranking. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Jadi harus dielakkan ini Bapak Ibu antara hukuman kemudian memberikan penghargaan kepada anak didik kita, ya. Kemudian di sini dapat 5 posisi kontrol restitusi, ya. Yang pertama adalah penghukum. Penghukumnya guru bertindak sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Kemudian ketiga, guru bertindak sebagai teman. Kemudian keempat, guru bertindak sebagai pemantau. Kemudian yang kelima, guru bertindak sebagai manajer. Jadi 5 posisi kontrol restitusi ini akan saya jelaskan. Yang pertama adalah guru bertindak sebagai penghukum. Di sini biasanya guru itu mengeluarkan kata-kata patuhi aturan sekolah. Kalau kamu tidak mematuhi peraturan sekolah, kamu harus berdiri di depan kelas. Ini biasa kita katakan kepada anak didik kita, ya. Ini tidak boleh Bapak Ibu sebenarnya. Memberikan satu peraturan kepada siswa kemudian langsung memberikan hukumannya, itu akan membuat kita bukan langsung memang siswa mematuhi, tapi secara terpaksa, ya. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Di sini kalau ada siswa tak melanggar, pasti yang keluar dari mulut kita sebagai seorang guru, berapa kali saya sudah katakan, kamu tidak pernah mendengar, kamu selalu membuat ibu kecewa. Kita seakan-akan membuat anak ini terpuruk, ya. Merasa kita inak yang atau bisa salah, inak yang bisa pasti punya kejadian saya terus. Ini akan membuat siswa merasa saya melakukan hal-hal yang baik, mungkin sudah tidak baik di mata guruku karena saya sudah dianggap merasa pembuat rasa bersalah, ya. Kemudian yang ketiga, di sini guru bertindak sebagai teman, ya. Biasanya kita mendekati siswa, ya, ayo nak yang tertib, buat guru tak bangga, ya. Kali ini tidak apa kamu melakukan salah, tapi harus kamu perbaiki. Ini biasa posisi teman yang kita lakukan kepada anak didik kita. Kemudian yang keempat, pemantau. Biasa guru itu istilahnya anak-anak sinter bela dia untuk, ya, jangan kau anggap saya tidak ada di kelas, kamu berbuat semaumu. Saya tahu apa yang kamu lakukan di kelas, ya. Jadi kalau kamu melanggar peraturan ada konsekuensinya. Ini tidak boleh sebenarnya kita lakukan Bapak Ibu, ya. Kemudian yang terakhir, manajer, ya. Manajer di sini biasa yang kita lakukan, apa kamu tahu kesalahanmu, ya. Kalau kamu tahu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu itu. Jadi di antara kelima posisi kontrol Bapak Ibu ini
Kalau dia sudah mengatakan, iya Bu, saya salah, jadi kita langsung bisa memperbaiki. Nah, bagaimana? Apakah kamu bisa memperbaiki kesalahan ke depan supaya kamu tidak mengulanginya? Di sini kita buat kesepakatan dengan siswata. Ya, jadi di antara 5 posisi kontrol ini, posisi manajer yang paling bagus yang kita terapkan di sekolah Bapak Ibu. Ya, jadi mulai sekarang alangkah bagusnya kalau kita mengubah cara mengajar Kak sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Ya, yang sampai ini apa yang kita lakukan kita anggap benar, kita renungkan baik-baik, kemudian kita rubah sedikit demi sedikit. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, karena keyakinan kelas di sini yang benar-benar yang diyakini oleh siswa kita, ya, yang diinginkan oleh siswa kita, sesuai dengan apa yang diinginkan siswa. Sebab kita kembali kepada pembelajaran berpusat kepada siswa, berhamba kepada siswa. Jadi nanti dia sendiri yang akan membuat keyakinan, kemudian dia sepakati bersama. Kenapa bukan peraturan? Karena kalau peraturan itu semua, ya, semua siswa. Di sini terdapat berbagai untuk mengerti apa itu keyakinan. Yang pertama adalah mengapa kita mempunyai peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa itu kita harus memakai helm saat bermotor? Apakah supaya iya, keselamatan. Tujuan kita, keyakinan kita, saya memakai helm ini bukan untuk melindungi dari sinar matahari, tetapi walaupun bukan di jalan raya, kita tetap harus memakai helm karena kita mengutamakan keselamatan kita. Ya. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya pada masa Covid Bapak Ibu, ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apakah karena melindungi muka kita di sengatan sinar matahari sehingga kita menggunakan masker? Kenapa Bapak Ibu? Demi menjaga kesehatan kita, karena pada saat itu masa Covid, ya, kita dianjurkan untuk memakai masker. Ya Bapak Ibu, jadi di sini untuk melakukan kedua hal ini kita memiliki keyakinan. Saya memakai helm karena saya yakini untuk keselamatan saya. Kemudian yang kedua, saya memakai masker saya yakini untuk menjaga kesehatan saya. Oke, kita pindah. Bentuk keyakinan kelas. Jadi sebentar nanti Bapak Ibu saya akan menggambarkan bagaimana bentuk-bentuk keyakinan kelas dan mudah-mudahan bisa diterapkan di anak wanita semua, ya. Yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Kemudian yang kedua adalah keyakinan kelas hendaknya jangan terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu Bapak Ibu tidak boleh panjang-panjang kata-katanya, tidak berlalu-lalu, singkat, padat, ya. Contohnya ada sebentar nanti saya jelaskan, ya. Kemudian yang ketiga, semua ke kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan. Jadi misalnya siswa di sini ada 32, semua siswa harus membuat keyakinan itu yang 32 orang, tidak boleh tidak. Jadi harus semua siswa. Kemudian keyakinan kelas yang dapat diterapkan pada lingkungan tersebut. Misalnya di lingkungan kelas tak yang ada di kelas tak, kemudian depan kelas tak, sesuai dengan yang terjadi di kelas tak, ya. Kemudian selalu meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dikontrol di Bapak Ibu setelah kita menerapkan keyakinan kelas di mana kita dikontrol setiap hari, ya. Ada ketua kelas kita sampaikan, nah kita kontrol, dia sudah menulis keyakinan begini, apabila dia melanggar ditanya, ya, gitu. Selanjutnya
Di sini Bapak Ibu, saya akan memberikan video. Saya akan menampilkan video contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 9B. Ya, contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat. Mari kita bersama-sama menyimak video ini. Kira-kira semuanya. Jadi di sini guru menyampaikan Bapak Ibu ya, saya jelaskan di sini tidak bisa mendengar suaranya. Di sini guru menyampaikan kepada siswa tentang apa itu keyakinan kelas. Kita sampaikan dulu kepada siswa ya, apa itu arti dari keyakinan kelas. Ya, setelah siswa mengetahui apa itu pengertian daripada keyakinan kelas, kemudian kita sampaikan ya. Di sini guru menyampaikan misalnya kata-kata yang boleh ditulis dalam keyakinan kelas. Di sini kita tidak boleh menggunakan kata-kata negatif, harus menggunakan kata-kata positif Bapak Ibu. Jadi contoh daripada kata-kata positif itu misalnya yang pertama saling menghormati antar teman. Di sini kita tidak boleh menggunakan kata-kata tidak boleh, dilarang, itu termasuk kata-kata negatif. Ya Bapak Ibu. Jadi kita sampaikan kepada anak kita, anak wanita. Nah, tidak boleh menggunakan kata-kata negatif, harus menggunakan kata-kata positif. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya, datang tepat waktu, harus membersihkan lingkungan kelas sesuai dengan piket. Ini adalah yang harus kita terapkan pada anak didik kita. Kemudian ada lagi satu yang saya dapat dari kelas 9B, bayar uang kas tepat waktu. Ini yang saya dapat kemarin waktu menerapkan kesempatan kelas. Jadi Bapak Ibu, benar-benar kita semua siswa dalam satu kelas itu semua 32 orang ini menulis sesuai dengan keyakinannya, apa yang dia yakini, apa yang ada dalam hatinya, apa yang kurang di kelasnya, dituliskan di kertas ya. Setelah itu kita jelaskan tentang kata-kata apa yang ditulis kepada siswa. Kemudian membagikan kertas ya, bagikan kertas kepada setiap anak didik kita. Setelah kita membagikan kertas, kita menyuruh anak didik kita untuk menulis ya, menulis kata-kata, satu kata saja, satu siswa satu ya, satu siswa satu orang menulis apa yang ada, apa yang dia yakini. Misalnya yang pertama dilarang, bukan dilarang, buanglah sampah pada kita harus saling tolong menolong, harus menghargai sesama teman. Itu yang ditulis. Setelah siswa menulis semua keyakinan kelasnya, kemudian ditempel di depan kelas. Kita sudah menyiapkan dua kertas ya. Yang pertama adalah keyakinan kelas. Kemudian kertas yang kedua adalah kesepakatan kelas. Siswa masing-masing menempel keyakinan kelas di kertas yang sudah tersedia. Kemudian kalau siswa sudah menempelkan semuanya, kita akan memilih antara dua keyakinan yang ditulis oleh siswa. Kita akan memilih yang mana ya, yang mana. Kalau ada yang sama, kita pilih satu saja Bapak Ibu. Misalnya dari ke-32 ini ada 10 yang sama, itu saja yang 10 yang kita pilih. Kita tempelkan di kesepakatan bersama ya, karena ini mengingat jaringan berputar-putar, tidak bisa kita tahan videonya. Jadi saya jelaskan saja Bapak Ibu ya. Kita tempelkan di kesepakatan, kita baca ulang kembali apa yang kita sepakati bersama anak wanita.
Misalnya yang pertama, tidak boleh, ya. Apa kedua? Buanglah sampah pada tempatnya, ya. Kemudian saling menghargai atau menghormati sesama teman. Itu setelah selesai semua, kita sepakati bersama Bapak Ibu kita sepakat bersama anak wanita untuk menyepakati kesepakatan kelas ini. Bagaimana Bapak Ibu, dimengerti? Oke. Jadi nanti kita kalau bisa kita terapkan di anak wanita masing-masing Bapak Ibu, ya, menerapkan keyakinan kelas ini, ya. Baik, kita pindah konsep disiplin pendekatan restitusi. Tadi kita sudah membahas tentang keyakinan kelas, sekarang kita pindah di restitusi, sebuah cara disiplin positif pada murid. Di sini pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi di sini bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan, ya. Kemudian ketiga, tawaran bukan paksaan, ya. Kemudian selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terakhir, fokus pada karakter bukan tindakan, Bapak Ibu, ya. Oke, ada di sini segitiga restitusi itu terdiri atas 3 hal, Bapak Ibu, ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita stabilkan dulu identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan, ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kita. Semua memiliki motivasi internal. Baik Bapak Ibu, ada video tentang masalah yang terjadi di kelas Pak kemarin, ya, tentang segitiga restitusi. Ya, saya jelaskan dengan tidak kedengaran Bapak Ibu, ya, tidak kedengaran suaranya. Di sini masalahnya adalah cinta dengan jelita. Di sini jelita menyontek pekerjaan cinta. Iya, tapi maksudnya ini Sarah tidak tidak minta izin kepada cinta, sehingga cinta ini keberatan. Dia langsung memukul meja, kemudian merobek bukunya Sarah, ya, di depan gurunya sementara belajar. Ini adalah salah satu masalah yang terjadi di kelas Pak, ya. Selanjutnya di sini ibu yang berada di kelas ini akan memberikan pengarahan kepada kedua orang ini, kepada siswata apa yang terjadi. Kemudian selanjutnya dia mengembalikan kepada wali kelas, ya. Memang seharusnya begitu Bapak. Kita memberikan pengarah kepada anak kita pada saat kita mengajar. Kita jelaskan, kita tidaki dulu apa yang terjadi, situasi apa yang terjadi, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Setelah itu biasanya Bapak Ibu selesai kita masalah tak? Setelah kita jelaskan, kita selesaikan kita sendiri. Sebenarnya tidak Bapak Ibu. Alangkah bagusnya kalau kita mengajukan ini pada wali kelas masing-masing, ya, sehingga anak ini merasa besar 15 menit menempatkan ke waliku, tapi waliku. Tapi biasanya ya dari kelas kemudian anak tadi atau masalah kita sendiri yang menindaki, selesai memberikan arahan selesai ini, ya. Tapi alangkah bagusnya kalau kita serahkan kepada, setelah kita memberi pemahaman, kita serahkan kepada walinya menyelesaikan, ya.
yang terjadi adalah cinta, ya. Tidak mau Bapak Ibu karena jaringan, ya. Saya jelaskan tentang videonya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja menjelaskan tiga restitusi ya tentang menangani hal tersebut karena videonya kaos jaringannya. Saya jelaskan saja. Untuk menangani cinta ini yang harus kita lakukan adalah memanggil cinta. Setelah kita panggil cinta ke ruangan, kemudian kita tanyakan, kita terapkan sesuai dengan segitiga restitusi tadi. Yang pertama, kembali dulu ke segitiga restitusi tadi. Yang pertama tadi adalah mengesahkan identitas. Kita tanyakan dulu kepada cinta kenapa kita? Ya, kita tanya baik-baik dulu kenapa Ki? Mungkin dia sudah mengatakan untuk di buku tidak mau berusaha sendiri. Kita apa namanya di segitiga restitusi. Kemudian yang kedua memfasilitasi tindakan, ya. Di sini kita akan menanyakan kepada cinta bukankah kita sudah menyepakati kesepakatan kelas kemarin nak? Mungkin cinta akan mengatakan iya Bu, saya sudah, tapi saya tidak bisa mengontrol emosiku. Mungkin ini akan dilakukan oleh cinta. Jadi kita akan menjelaskan kepada cinta, coba kita mengulang kembali kesepakatan yang kita buat kemarin. Kita ingat-ingat dulu, mengulang cinta. Kemudian setelah mengulang, mungkin ada pemahaman yang ambil oleh cinta. Iya Bu, saya tidak akan mengulang hal yang seperti itu. Saya akan berusaha mengontrol emosi saya untuk kedepannya. Ya. Di sini kita ada penekanan bahwa sebelumnya kan kamu sudah menyepakati kesepakatan kelas. Jadi sekarang kamu melanggar. Bagaimana perasaanmu? Hal ini akan membuat anak kita jadi saya sendiri yang membuat keyakinan. Kenapa saya sendiri yang melanggar? Mungkin ini yang ada dalam hati cinta, ya. Kemudian yang ketiga, yang sebelum memfasilitasi. Di sini dia setuju. Oke. Yang terakhir, yang seperti yang saya tanyakan tadi, menanyakan keyakinan kita semua memiliki motivasi internal, ya. Itu kita tanyakan keyakinan kita yang sudah kita buat bersama kepada si cinta ini. Nah, bagaimana cinta? Apakah kedepannya kamu bisa melakukan atau menaati keyakinan keras, kesepakatan keras yang sudah kita buat? Kalau kita sudah bisa berjanji, sudah bisa kita sepakat. Ini yang terakhir kali cinta. Kedepannya saya tidak mau mendengar lagi kamu melakukan hal yang sama. Jadi ini yang bisa Bapak Ibu lakukan apabila kita sudah menerapkan kesepakatan kelas di kelas tak, kemudian ada siswa yang melanggar. Kita bisa kembalikan kepada anak ini. Nah, kemarin kan kita sudah buat kesepakatan. Kenapa kita melanggar? Di sini dia akan menyadari, oh iya, saya sudah minta maaf. Saya sudah melanggar kesepakatan kelas yang saya buat. Jadi Bapak Ibu, ini bisa kita terapkan di anak didik kita ke depan, ya. Kemudian selanjutnya masih ada terakhir tadi. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya
saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang omong atau posisi manajer. Omong itu adalah posisi manajer ya Bapak Ibu, yang menentukan murid-muridnya menjadi insan dan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Demikian Bapak Ibu tentang budaya positif yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat kita terapkan Bapak Ibu di dalam pembelajaran ke depannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pernah mendengar apa itu keyakinan kelas? Belum. Jadi Ibu jelaskan sedikit. Keyakinan kelas itu kayak semacam peraturan ataupun semacam tata tertib sekolah. Tapi kali ini dalam bentuk kita sendiri, antara saya dengan kalian, ya, antara awali kelas dengan siswa. Jadi kesepakatan ini akan kita buat nanti. Kalian yang menulis, masing-masing siswa menulis apa yang inginkan, ya, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian yakini, ya. Jadi nanti otomatis apa yang kalian tulis itu akan kita sepakati bersama. Ngerti? Kemudian dalam penggunaan kata-kata di sini, dalam penulisan kata-kata keyakinan di sini harus yang kata-kata yang positif, ya. Ngerti Miki? Kata-kata yang positif. Misalnya di sini kalau misalnya dilarang buang sampah itu adalah kata-kata negatif. Ya. Yang dimaksud di sini itu ya, misalnya contoh yang saya buat, saling menghormati antar teman, atau tidak membeda-bedakan teman. Karena ini yang biasa saya lihat terjadi di kelas 9. Sering ada namanya beda-bedain teman. Tidak boleh ya. Jadi akan kita jadikan sebagai kesepakatan. Ya? Oke, ngerti? Ya, ngerti Bu. Kemudian datang tepat waktu. Tidak bolos. Nah, oke? Bu. Apa yang masih kalian yakini? Yang ada dalam hati kalian. Ini yang harus saya lakukan. Ini yang harus saya sepakati. Ya? Kemudian apa lagi? Contohnya, membersihkan kelas. Apa namanya? Bertugas menyapu pada jam piket. Ngerti? Itu akan membagikan kertasnya, kemudian masing-masing menulis apa yang kalian yakini, apa yang kalian inginkan di kelas kalian ini, ya. Ditulis apa yang selama ini yang ada di dalam hati kita. Saya ingin begini di kelas, saya ingin begini. Jadi kali ini kita akan mendengarkan apa yang ada yang selama ini kalian inginkan di kelas kita ini, ya. Kalian tulis satu saja, satu orang satu saja, ya. Tidak usah banyak-banyak, satu orang satu saja. Silakan menulis yang lain. Jangan ditulis ini di tempelannya, di bawahnya ini nanti. Kalau yang di atas itu tempelannya, lemnya nanti kita tidak boleh. Ya, ingat ya. Apalagi mana yang mungkin yang kau inginkan. Kemudian nanti kita sepakati. Tidak usah ditulis nama, langsung saja satu yang kalian inginkan. Kalian yakini. Ya. Mana selesai? Yang selesai silakan menempel. Jawabannya di sini. Silakan ditempelkan. Itu sudah buat di sini antara keyakinan kelas, kemudian nanti yang akan kita sepakati. Yang selesai
Ya. Dilarang, jangan tidak boleh ya. Tidak boleh merokok. Pokoknya jangan menggunakan kata-kata yang negatif. Jangan menggunakan kata-kata dilarang. Tidak boleh langsung. Tidak boleh merokok di ruangan. Tidak bolos. Ya, membuang sampah di sembarang tempat. Silakan kita pergi atas. Oke, silakan kita ke satu saja, nak. Satu saja. Satu saja. Tidak boleh. Saling menolong teman yang kesusahan. Oke, kita ambil ini, kita akan jadikan kesepakatan kita. Kemudian menghormati guru dan menyayangi teman. Oke, masuk ya. Tidak bolos pada jam belajar dan tidak meninggalkan lingkungan sekolah. Bagus sekali, mantap. Ya. Datang tepat waktu. Ini akan menjadi kesepakatan kita ya. Nanti tidak boleh lagi dilanggar. Sama Mini tidak boleh merokok. Merokok ya, belum. Oke. Sama, tidak membeda-bedakan teman sama ya. Rajin mengerjakan tugas dan menghormati guru. Ada mi rajin mengerjakan tugas? Sepakat? Oke, sepakat. Ini membayar uang kas. Berarti ini curhatan dari bendahara ke atau dari wakil bendahara. Berarti selama ini banyak yang belum membayar uang kas. Hah? Ya, jadi untuk kedepannya nak, kita sepakat ya. Sisihkan sebagian uang jajan 2.000 kau untuk membayar uang kas tak? Kita yakini, oh saya punya pinjaman uang kas. Dengan otomatis kamu akan membayar. Kamu sisipkan uangmu sebagian kemudian membayar uang kas sekolah, ya? Oke, yang selanjutnya jangan main HP saat guru menjelaskan. Ini juga sangat penting, nak ya. Ya, jangan main HP saat jam pelajaran. Ini yang sering terjadi. Bagaimana? Bisa disepakati? Bisa. Alhamdulillah, mulai saat ini kita akan sepakat. Tidak ada yang membawa HP atau menggunakan HP pada saat jam belajar. Kemudian yang terakhir, jangan berbicara ketika guru sedang menjelaskan. Ini juga yang biasa terjadi, nak. Apa kalian sepakat? Tidak boleh berbicara sebelum dipersilahkan untuk bicara. Ya, pada saat guru sedang menjelaskan. Oke? Bagaimana kita sepakat dengan kesepakatan kelas yang kalian buat ini? Ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kesepakatan yang akan kita sepakati hari ini. Yang kalian buat sendiri. Bagaimana sepakat? Apabila kalian sudah sepakat dan nanti ada yang melanggar, siap menerima? Sanksi yang kalian buat sendiri sebenarnya, nak. Peraturan ini kalian yang buat sendiri. Otomatis kalian sepakati sendiri. Kita sepakati bersama dengan saya, dengan kalian. Jadi tidak mungkin kalian melanggar karena kalian yang membuat sendiri. Toh? Ya. Jadi ini adalah kesepakatan kelas kita hari ini. Nanti kita akan buat menjadi lebih bagus lagi, kemudian kita tempelkan di dinding, ya. Dan harus kalian baca setiap hari supaya kalian ingat.
Baik, untuk hari ini tentang kesepakatan kelas 9B, alhamdulillah sudah ada ya, tinggal kita perbaiki menjadi lebih bagus, kemudian kita tempelkan. Untuk hari ini, Nina, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldila Syam. Senang sekali. Sangat penting. Membuat kita lebih menghargai orang lain.